Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh mahasiswa. Pada malam hari ini kita kembali lagi berjumpa di Zoom meeting. Untuk pertemuan pada malam hari ini, saya masih menggunakan metode asinkronus, yaitu dengan membuat video record atau screen video yang nantinya dapat dilihat di channel YouTube dengan link yang nantinya dimuat di dalam e-learning. Nah, pada malam hari ini adalah pertemuan kita ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat apa itu desa. Nah, bagaimana yang dikatakan desa, baik dari pendapat dari undang-undang maupun pendapat dari para ahli. Nah, sebelum kita melanjuti metode yang lain, intinya apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di forum diskusi yang telah dibuat. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sejarah daripada desa. Dalam sejarah ini saya mengambil dari dua masa, yaitu pada saat pemerintahan VOC ataupun Belanda, dan kedua pada masa pendudukan Jepang. Kita bisa lihat nantinya di dalam slide ini akan saya bagi bahwa di dalam pemerintahan VOC ataupun pada masa kolonial Belanda ada perkembangan desa ataupun pengakuan desa itu dari dua masa pemerintahan, ada Raffles dan ada Daniel. Namun sebelumnya kita lihat dulu bahwa sebagaimana telah dimaklumi bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah politik dan kehidupan sosial ekonominya. Sejak kerajaan-kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, Deli, Kutai, Pontianak, Goa, Bone, Ternate, Klungkung, Karangasem, Badung, Bima, dan lain-lainnya kehilangan kedaulatannya dan kemerdekaannya. Nah, di mana masing-masing kerajaan itu akhirnya satu persatu menyerahkan kedaulatan politiknya kepada VOC dimulai dari tahun 1602 sampai terbentuknya pemerintah Hindia Belanda. Masih berlangsung terus-menerus dan menerima penyerahan-penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi kita lihat ternyata kalau dari sejarah mengatakan bahwa Indonesia itu dijajah sebelum lebih daripada 3,5 abad. Namun kita mengakui penjajahan itu adalah 3,5 abad, di mana pada masa itu kita lihat banyak kerajaan-kerajaan yang notabene merupakan satu wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang kecil yang memiliki suatu sistem pemerintahannya sendiri. Nah, jadi dulu Indonesia memang sudah membentuk sebuah desa. Desa ini dipimpin oleh seorang raja. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa dari tahun 1798 sampai Maret 1942 telah mengatur sebagian besar aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia melalui berbagai cara dengan gaya dan nafas khas kolonialis. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu baru mulai memerintah tahun 1798 sampai dengan 1942. Dan kalau kita lihat baru 3,5 abad. Kendati pun dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya disebutkan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama
350 tahun. Tetapi sebenarnya sampai awal abad ke-20 masih banyak daerah di Sumatera dan daerah-daerah lainnya di luar Jawa yang belum pernah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tadi saya katakan, jadi ternyata dia bukan berlangsung selama 350 tahun. Nah, contohnya Belanda baru berhasil menghentikan perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1904. Setelah berusaha keras memadamkannya sejak perjuangan rakyat Aceh berkobar tahun 1873 yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Belanda. Kita lihat dari sini kan, bahwa tahun 1798 Hindia Belanda mulai berkuasa. Nah, kemudian di sini 1873 tahun 1904 baru bisa dikuasai. Di 40 nggak sampai 45 dan 41. Nah, 41 tahun baru sebelum kemerdekaan barulah Aceh bisa dikuasai. 1904 Aceh itu dikuasai. Jadi bukan menguasai secara keseluruhan wilayah NKRI pada masa itu. Nah, kita melihat puputaran atau perlawanan habis-habisan sampai semuanya gugur yang dilakukan oleh raja dan seluruh pengikutnya di Bandung baru berlangsung tahun 1906. Ini contoh yang kedua di Kerajaan Bandung. Nah, 1906 baru bisa pemerintah Belanda menguasainya. Kemudian contoh lain adalah 1908. Kan Dewa Agung dari Kelungkung memimpin sebuah pemberontakan dan mengharuskan Belanda mengirim ekspedisi penaklukan yang terakhir ke Bali. Nah, 1908 baru bisa mereka menguasai Bali. Nah, jadi dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun tidak tepat apabila adalah lebih tepat apabila dialamatkan ke tanah Jawa. Jadi kalau untuk di pulau-pulau lain, di provinsi lain belum selama 350 tahun. Jadi Belanda itu pada masa itu VOC datangnya ke Pulau Jawa. Di sana dengan rempah-rempah, komoditi yang tinggi, ya kan. Pada masa itu juga rakyat Indonesia adalah petani. Nah, sehingga itulah yang dimanfaatkan mereka menguasai daerah Pulau Jawa. Barulah daerah-daerah berikutnya hingga tahun 1908 baru bisa menguasai Bali. Pada masa kekuasaannya, VOC memberikan perhatian terhadap pemerintahan desa. Boleh dikatakan tidak memberi perhatiannya terhadap pemerintahan desa, boleh dikatakan tidak ada sama sekali, di mana pemerintah kolonial yang oleh banyak rakyat Indonesia disebut company lebih suka berhubungan dengan raja-raja atau bupati pribumi. Sosok raja atau bupati pribumi merupakan pimpinan yang sangat dihormati oleh masyarakat, termasuk kepala desa dan perangkat pemerintah desa lainnya. Bagi VOC, lebih mudah dan lebih menguntungkan apabila hanya berhubungan dengan para raja dan para bupati, karena di samping jumlahnya lebih sedikit, mereka secara efektif bisa mengendalikan para kepala desa. Nah, jadi pada masa VOC itu bukan desanya yang mereka bina, tetapi kepala desanya, dengan tujuan supaya apa yang diinginkan oleh company ini bisa diwujudkan, mengingat bupati raja merupakan pemegang kekuasaan di dalam masyarakat adat ataupun masyarakat desa ini. Dengan begitu, VOC tidak memerlukan pegawai yang banyak untuk bertugas mengelilingi dan menguasai begitu banyak desa, yang tentu saja biayanya sangat mahal. Eksploitasi kekuasaan desa yang dilakukan VOC dengan cara
penyerahan wajib sebagian hasil pertanian rakyat dan kerja rodi dilakukan secara efektif melalui pimpinan pribumi tersebut yang di tingkat paling bawah adalah kepala desa. Pada masa itu VOC mewajibkan rakyat terutama petani untuk menyerahkan sebagian dari hasil pertanian mereka, misalnya beras, kopi, lada, cengkeh, teh, dan lainnya kepada VOC sebagai pajak atas tanah yang mereka kerjakan. Di samping itu, penduduk juga diwajibkan kerja rodi, yaitu kewajiban untuk bekerja beberapa hari dalam setahun tanpa upah bagi kepentingan VOC maupun untuk pemimpin pribumi. Nah, ini luar biasa. Ya, dengan menguasai pimpinannya, nah, maka mereka tidak perlu capek, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memungut hasil pertanian. Nah, lebih sedihnya adalah kita nyewa di atas tanah kita sendiri. Jadi pada masa itu masyarakat desa tidak memiliki tanah. Nah, di mana tanah itu merupakan milik daripada pemerintah kolonial Belanda. Jadi ketika kita ingin memanen, maka kita harus memberikan upeti ataupun hasil tani kita kepada pemerintah Belanda tersebut ataupun POC. Dalam penyerahan wajib tersebut, jumlah yang harus diserahkan oleh tiap-tiap desa ditentukan secara kolektif oleh POC. Adapun penentuan beban bagi setiap penduduk atau keluarga oleh POC diserahkan kepada kepala desa masing-masing, sehingga dari desa tersebut secara keseluruhan bisa memenuhi target yang ditetapkan. Kewenangan yang diberikan VOC itu dalam prakteknya kemudian menimbulkan kesewenang-wenangan dari sebagian kepala desa yang sangat merugikan penduduk. Tindakan-tindakan yang merugikan rakyat semacam itu tidak saja dilakukan oleh kepala desa, tetapi juga oleh sebagian pemimpin pribumi lainnya seperti demang dan bupati, sehingga penderitaan rakyat semakin besar. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ya kepala desa ingin mempertahankan posisi kedudukannya. Ya, ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan VOC, ya maka nasibnya akan tragis. Dia tidak bisa mendapatkan sebuah jabatan atau bahkan menjadi rakyat jelata pada masa itu. Nah, maka ya mau nggak mau dia juga melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Nah, inilah mengakibatkan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin desa pada masa itu. VOC bukan sama sekali tidak tahu terhadap praktek-praktek yang menyimpang tersebut, tetapi karena dianggap tidak mengerjakan VOC, maka hal itu didiamkan saja. Karena VOC merupakan organisasi ekonomi yang hanya berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun dalam prakteknya banyak menggunakan kekuatan senjata melalui serdadu-serdadu bayaran yang direkrutnya, baik dari Eropa, Afrika maupun dari kalangan penduduk pribumi sendiri. Nah, inilah yang cukup luar biasa kejamnya. Jadi saya katakan bahwa VOC ini merupakan sebuah organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan seperti perusahaan yang berkuasa pada masa itu, memiliki bala tentara yang bisa mereka sewa untuk kepentingannya. Jadi apapun digunakan dengan berbagai cara, ya kan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya.
Nah, penggunaan senjata seringkali digunakan untuk masalah-masalah yang tidak dapat diatasi sendiri oleh pemimpin-pemimpin pribumi tersebut. Misalnya, bila terjadi pembangkangan atau perlawanan yang bisa merugikan VOC. Cerita-cerita rakyat yang berlatar sejarah perlawanan rakyat terhadap kompeni dan pemimpin pribumi yang menjadi kaki tangan kompeni seperti Si Pitung dari Betawi atau Pak Sakera di Jawa Timur adalah contoh dari perlawanan rakyat terhadap penindasan tersebut. Nah, inilah kita menderita di atas penderitaan orang lain, menjajah negeri sendiri. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kepala desa ya untuk menyelamatkan diri, ya kan, dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi dia tidak mementingkan siapapun. Nah, jadi akhirnya ya banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat karena rakyatnya sendiri menjajah gitu dia. Karena penguasa VOC tidak memberikan perhatian terhadap pemerintahan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia pada waktu itu berjalan sendiri-sendiri, sebagaimana kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Ketentuan adat dan kebiasaan daerah menjadi norma yang terpenting, sehingga tidak mengherankan apabila bentuk dan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia menjadi sangat beragam, karena pulau yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi saya katakan bahwa ada daerah-daerah di Indonesia yang belum dijajah oleh Belanda pada masa ketika VOC masuk. Nah, sehingga mereka mempertahankan ini daerahnya sendiri seperti di Aceh, ya kan, dia tidak mementingkan untuk daerah lain bagaimana kondisinya. Nah, kenapa? Karena memang untuk kemaslahatan daripada warganya. Dan demikian pula daerah-daerah dalam satu pulau yang kecil pun bisa berbeda-beda. Keragaman tersebut bisa dalam hal kelembagaannya. Misalnya struktur pemerintah desa dan tata cara pengangkatannya bisa dalam hal tata cara pengambilan keputusan, kewenangan kepala desa, hak dan kewajiban penduduk, dan lain sebagainya. Di wilayah seperti di wilayah Kesultanan Yogyakarta, kepala desa atau lurah sebutan waktu itu ditunjuk dan diangkat oleh sultan. Sementara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kepala desa dipilih oleh rakyat. Meskipun pada umumnya yang dipilih dari kalangan terbatas. Misalnya turunan kepala desa terdahulu berasal dari pendiri atau cikal bakal desa atau kelompok elit desa yang lain yang bukan penduduk kebanyakan. Nah, jadi bagaimana cara pemerintahan desa pada masa pemerintahan Belanda itu tidak ada yang sama. Dilihat dari bagaimana letak geografis misalnya, kemudian jumlah penduduk, adat istiadat. Nah, yang penting mereka mampu untuk mempertahankan daerahnya. Di Jawa pada umumnya kepala desa selalu didampingi oleh beberapa orang pembantu dalam bidang pekerjaan tertentu. Misalnya pengairan, penjaga hutan, keamanan, agama, dan sebagainya. Dan pemimpin satuan wilayah tertentu yang menjadi bagian dari desa seperti kampung atau pedukuhan atau dusun. Nah, jadi ada yang membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatannya. Saat dengan kontur. Dalam masa VOC, pemerintah desa, terutama kepala desanya oleh kompeni telah dijadikan sebagai alat yang efektif dalam menjalankan kekuasaannya. Karena
Penduduk desa sangat menghormati pemimpin mereka sendiri. Di samping itu, company disengaja atau tidak telah menyebabkan retaknya hubungan kepala desa dengan penduduknya. Kepala desa karena satu dan lain hal terpaksa atau dipaksa lebih mengikuti kemauan company. Nah, tadi sebetulnya saya katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika dia diangkat menjadi pemimpin di suatu desa, maka dia harus mengikuti apa kemauan daripada pemerintah Belanda ataupun VOC. Ketika tidak, maka ya bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Untuk materi kita, mohon maaf tadi ada sedikit pekerjaan, ya kan? Ada vote-nya masuk. Nah, dalam proses itu kepala desa mulai bergeser menjadi lebih sebagai alat company daripada sebagai pemimpin masyarakatnya. Kekuasaan company yang besar dan seringkali juga menggunakan kekerasan senjata dan tindakan militer yang sewenang-wenang biasa dilakukan sehingga memaksa terjadinya pergeseran orientasi tersebut. Kepala desa yang tidak melaksanakan ketentuan atau perintah penguasa bukan saja bisa diberhentikan, tapi juga bisa dihukum atau disakiti, bahkan berimbas ke anggota keluarganya yang lain. Nah, jelas yang tadi saya katakan. Jadi mau tidak mau mereka harus mematuhi segala yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, meskipun jabatannya seorang kepala desa, tapi dia tidak boleh pro rakyat, tapi harus pro pemerintah kolonial. Nah, sebagai kepala desa lebih berpaling atau lebih mementingkan kepentingan company karena sadar bahwa kekuatan dan kuasaannya company lebih bisa memberikan perlindungan dan jaminan atas apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, suatu yang biasa apabila ada seorang kepala desa atau seorang demang yang memata-matai raja atau bupatinya untuk kepentingan company. Di satu pihak, penduduk desa karena ikatan adat dan tradisi selalu berusaha atau mencoba menerima perlakuan kepala desa mereka yang mungkin sudah menyimpang dari kebiasaan. Namun demikian, apabila kesewenang-wenangan atau penyimpangan tersebut sudah sedemikian besar, tentu saja pada akhirnya juga akan ditolak oleh penduduk. Dari sinilah kemudian bisa lahir penentangan dan pembangkangan penduduk terhadap kepala desanya, sehingga menimbulkan gangguan terhadap hubungan yang harmonis antara penduduk dengan kepala desanya. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1800-an, sebenarnya kerajaan Belanda bukan lagi negara yang berdaulat, karena Belanda dikuasai pada masa itu oleh Prancis. Next, lanjut. Dalam pembangunan ada pemerintahan pada masa kolonial Belanda itu yang ditunjuk oleh Belanda, yaitu Daendels, mana pada masa Daendels membangun jaringan jalan yang merentang dari Anyer di Banten sampai ke Besuki di Jawa Tengah. Seperti masa-masa sebelumnya, desa harus mengerahkan penduduknya untuk kerja rodi dalam pembangunan jalan tersebut. Kebutuhan tenaga kerja yang sangat besar tidak saja diperoleh dari desa-desa yang ada di sekitar jalan yang akan dibangun, tetapi ada kalanya juga dari desa-desa lain yang agak jauh. Dalam hal ini, tentu saja Daendels harus melibatkan para penguasa pribumi. Sikap Daendels yang memperlakukan para raja dan penguasa sebagai pegawai administrasi pemerintahan dengan mengurangi wewenang dan pengalihan mereka menimbulkan kebencian kepada Daendels. Tidak lama berkuasa sebagai gubernur jenderal, Daendels kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens yang pernah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerahkan Tanjung Harapan pada tahun 1806. Nah, kemudian pada masa Raffles, bagaimana pemerintahan pada masa Raffles? Raffles sebelum diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa, ada pejabat senior pemerintahan kolonial Inggris di India. Inggris merupakan seteru bebuyutan Prancis, tetapi Raffles sangat dipengaruhi oleh semangat revolusi Prancis yang mengobarkan semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan bagi sesama warga. Oleh karena itu, Raffles sangat tidak menyukai praktik kolonialisme Belanda yang sangat menindas penduduk pribumi, tetapi sedikitpun memberikan perlakuan yang manusiawi dan mensejahterakan. Praktek penindasan dan
pembatasan kebebasan penduduk yang telah menyebabkan kemiskinan kepada warga pribumi ingin segera diakhiri, sehingga dengan segera dia melakukan perubahan-perubahan terutama di bidang ekonomi berdasarkan pengalamannya di India dan cita-citanya untuk memberikan kebebasan kepada penduduk. Maka Raffles berusaha menegakkan suatu sistem ekonomi kolonial yang baru berlandaskan 3 asas yang penting. Yang pertama, segala bentuk dan jenis penyerahan wajib dan pekerjaan rodi harus dihapuskan dan kepada rakyat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis tanaman yang hendak diusahakan. Yang kedua, peranan para bupati dan raja-raja tradisional sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya menjadikan bagian integral dari pemerintahan yang sesuai dengan ajas-ajas pemerintahan di negara-negara barat. Hal ini berarti bahwa para bupati dan aparatur pemerintahan lainnya di bawah bupati harus lebih memperhatikan tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan asumsi bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah di seluruh wilayah negara, maka kepada para petani penggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Untuk keperluan itu, maka kepada para petani tersebut diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas penggunaan tanah pemerintah yang dikenal dengan land rent. Jadi sedikit berubah, kan sudah tidak ada lagi pekerja rodi, tetapi ada namanya sewa tanah. Harus dibayar sewa tanah dan ini lebih besar daripada pungutan pajak yang pada masa Daniels. Berdasarkan konstitusi Kerajaan Belanda tahun 1848 tersebut kemudian diterbitkanlah suatu peraturan yaitu Instaatregeling yang mulai berlaku tanggal 2 September 1854. Dalam Undang-Undang Ketatanegaraan Hindia Belanda tersebut, ketentuan mengenai desa-desa pribumi atau bumi putra diatur hanya dalam satu pasal, yaitu pasal 128 yang terdiri dari 6 ayat. Pada pokoknya menyebutkan desa-desa bumi putra dibiarkan memilih kepala dan anggota pemerintah desanya sendiri dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan-keadaan di mana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk itu. Kepala desa bumi putra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintahan wilayah, dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. Nah, ada beberapa ordonansi pada masa itu. Kita bisa lihat apa saja ordonansinya. Yang pertama ada ordonansi bumi putra di Sumatera Barat. Kemudian di Bangka, ordonansi 26 Juli 1919 atau Statblad nomor 453. Palembang dikenal Statblad 814. Di Lampung, Statblad ordonansi 26 Agustus 1922. Kemudian di Tapanuli, ordonansi 21 September 1923. Nah, kemudian Ambon 21 September 1923, Statblad 471, Belitung 75, Kalimantan Statblad 275, Bengkulu Statblad 6, Manado 138. Nah, inilah sebuah peraturan-peraturan atau ordonansi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk ya tujuannya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk bisa memimpin ya kan daerahnya dengan lebih baik, tetapi tetap juga tujuannya memakmurkan daripada pemerintahan pada masa itu. Nah, bagaimana desa dalam pendudukan Jepang? Setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W.L. Garda menyatakan menyerah kepada tentara Jepang pada bulan
Maret 1942, maka seluruh kekuasaan di wilayah Indonesia berada di bawah tentara pendudukan Jepang. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, wilayah Sumatera dan sekitarnya dengan pusat komandonya di Bukit Tinggi, berada di bawah kekuasaan tentara kedua 5 Angkatan Darat Jepang. Jawa Madura pusatnya di Jakarta. Kemudian Sulawesi, Kalimantan yang lainnya berada di bawah komando Angkatan Laut yang berpusat di ujung Padang. Ujung Pandang. Nah, jadi ada 3 bagian wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Madura, dan Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Inilah dibagi. Samping itu tentara Jepang juga mengganti sebutan atau istilah pemerintahan dalam bahasa Jepang. Seperti pucuk pimpinan militer Jepang berada di tangan Panglima Tentara Kerajaan Jepang. Ke Pulau Jawa yaitu Gunshirekan dan kemudian disebut Saiko Shikikan. Kemudian di pemerintahan militer disebut Gunseikan. Di bawah Gunseikan terdapat koordinator pemerintahan militer. Sebutannya Gunseibu. Kemudian Gunseibu dijabat oleh orang-orang Jepang. Tapi wakilnya adalah orang Indonesia. Gunseibu membawai karasidenan yang disebut Shu, dipimpin oleh Sutiokon. Agak susah disebutnya. Sutiokan pada zaman pendudukan Jepang. Kemudian daerah Shu terbagi atas kota Madia yang disebut Si. Dalam pemerintahan disebut Sitio atau disebut Ken, sehingga bupatinya disebut Kentio atau Kencho. Kemudian ada Guncho, Soncho, dan Usa. Nah, di masa pendudukan Jepang, kembali pemerintahan desa diperalat oleh kekuasaan yang lebih besar tanpa memperoleh manfaat timbal balik. Kepala desa dipaksa mengawasi penduduknya untuk menanam nila, jarak, tebu, padi, jagung, dan apa saja agar memberikan hasil yang baik, dan kemudian hasilnya hampir semuanya diambil oleh tentara Jepang, sehingga yang tersisa tidak cukup untuk kebutuhan penduduknya. Kepala desa juga dipaksa mengerahkan tenaga kerja paksa yang sebagian dikirim ke tempat-tempat yang sangat jauh dari kampung halamannya. Masa pendudukan Jepang sekali lagi menunjukkan betapa rendah dan lemahnya kedudukan pemerintah desa dalam struktur kekuasaan negara. Pemerintah desa merupakan bagian dari kekuasaan negara dan menjadi pelaksana paling depan dari keputusan-keputusan yang dibuat atau ditetapkan. Tapi desa sama sekali tidak mempunyai akses apapun dalam proses pembuatan keputusan itu. Nah, ini kembali lagi setelah pada masa Raffles itu diberikan kebebasan sedikit, ruang geraknya pemerintahan desa. Nah, begitu Belanda kalah oleh Jepang, nah Jepang mengambil alih kembali kekuasaan itu, mengembalikan lagi kerja rodi, bahkan lebih parah daripada kerja rodi yang disebut dengan Romusa. Ya kan, mana Romusa ini tidak dikasih gaji, bahkan tidak dikasih makan. Lebih parah daripada kerja rodi. Nah, pemberian wewenang kepada kepala desa dalam proses pengumpulan padi, hasil pertanian lainnya adalah untuk kepentingan penduduk Jepang. Tidak jarang menyebabkan timbulnya korupsi. Nah, gambaran nyata yang didukung oleh fakta-fakta sejarah mengenai penderitaan rakyat Indonesia di bawah penindasan tentara pendudukan Jepang diungkapkan dengan lengkap oleh Anton Lukas dalam bukunya Peristiwa Tiga Daerah yang diterbitkan tahun 1989. Nah, pemerintahan desa terdiri dari 9 orang pejabat pada masa Jepang. Pertama, Lurah. Lurah bisa disetarakan dengan village master dalam administrasi pedesaan di Jepang. Bertanggung jawab atas administrasi desa dan mempunyai banyak pekerjaan seperti menyampaikan perintah-perintah dari pejabat tingkat atasnya kepada penduduk di desanya dan sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaannya, memungut pajak, menyelenggarakan patroli
keamanan dan wilayahnya, memelihara ketertiban desa dan lain sebagainya. Kemudian ada cari juru tulis, membantu lurah dengan perintah yang diberikan lurah dan membantu melaksanakan tugas-tugas lurah. Kalau ini seklur lah namanya. Kalau zaman sekarang cari dia. Dia juga harus menyiapkan rekaman keadaan desanya serta membuat laporan mengenai hal itu. Apabila lurah tidak berada di tempat, maka ia harus mengambil alih pekerjaan-pekerjaan lurah sehingga ia sangat sibuk. Sekarang dia sekretaris. Kemudian mandor, yaitu kepala kampung atau kepala dusun yang bertanggung jawab kepada lurah yang memimpin kegiatan penduduknya dan melaksanakan pemerintahan diterima dari lurah. Kemudian ada polisi desa, yaitu di bawah komando lurah dan pada umumnya diangkat dari salah seorang kepala mandor. Dalam melaksanakan tugasnya juga banyak berhubungan dengan petugas keamanan di under district dan para mandor. Bila terjadi pencurian atau kecelakaan, maka ia harus segera mendatangi tempat kejadian. Kemudian ada amir, pejabat desa yang mengerjakan urusan-urusan di bidang keagamaan. Nah, selanjutnya laporan itu juga menceritakan tata cara pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan desa sebagai berikut. Lurah dalam pemerintahan desa tidak terdapat ketentuan mengenai masa jabatan. Lurah diangkat melalui pemilihan oleh penduduknya. Dalam pencalonan, seorang calon harus mengajukan sendiri lamarannya kepada panitia yang dipimpin oleh sonko atau campak, guncu atau wedana. Dapat memberikan pertimbangan tentang siapa-siapa calon yang dapat diterima untuk dipilih. Sesudah waktu pemilihan ditetapkan oleh panitia, maka pemilihan diselenggarakan di bawah pimpinan cabat. Apabila telah diputuskan bahwa pemilihan telah dilaksanakan secara jujur, maka calon yang memperoleh suara paling banyak diangkat sebagai lurah baru. Seorang lurah mempunyai kedudukan yang kuat dan memperoleh penghasilan sesuai dengan luas tanah dan jumlah penduduk desanya. Amir biasanya juga dipilih oleh penduduk desa. Kemudian mandor menurut ketentuannya dipilih oleh penduduk, tetapi pada prakteknya mandor ditunjuk dan diangkat oleh lurah. Juru tulis diangkat oleh lurah berdasarkan kemampuannya dalam membaca dan menulis. Dalam pengangkatannya tidak ada ketentuan mengenai berapa ia akan dibayar untuk bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan cari dan mandor polisi desa juga ditunjuk oleh lurah. Nah, satu hal lain yang sangat menarik dalam laporan tersebut adalah pengetahuan dan kesadaran pihak penguasa Jepang bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah desa harus banyak berhubungan dengan para pemimpin informal, terutama para ulama dan kiai. Oleh karena itu, desa bisa disiapkan dan direkayasa untuk mobilisasi ke potensi desa bagi kepentingan sosial. Jadi saya rasa bisa sampai di sini untuk pertemuan kita. Nantinya apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum diskusi yang akan saya buat di Aladin. Demikian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.